warahmatullahi. Alah, maaf. Sampai Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 5 orang. 5 orang, maaf. Saya Maulidia Setiati. Saya Khalifa Nisa. Saya Rahma Aulia. Mariska Aprilia Putri. Dan Salis Putri Solihah. Dan ini dia video kami. Hahaha. Kami di Pasar Pon. Dadah. Ya, alhamdulillah di toko ini ya kan kebanyakan itu kejujuran. Kalau di pasar itu tentang harga. Itu kita bikin konsep harganya itu yang harga pas, tanpa ada tawar menawar. Kadang itu gini, kita sesuaikan sama kualitas barang. Kualitas barang misal grade-nya A, grade-nya B, grade-nya A itu harganya otomatis lebih mahal daripada grade B. Nah, kita kasih patokan harganya itu sesuai dengan barang. Jadi itu termasuk dari kejujuran kita dalam berjualan. Kita nggak asal ngasih harga, kan biasanya kalau orang di pasar itu kesannya tawar menawar gitu kan ya. Nah, di situ kita tuh kasih harganya gini, Bu, ini sesuai sama barangnya. Kalau Ibu bakso, ya monggo. Kalau Ibu masih mau milih barang yang lain, tapi harganya bisa di bawahnya yang itu, namun kualitasnya berbeda gitu. Dan kualitas, ya tergantung kualitas, tergantung barang. Merek kan juga bisa mempengaruhi. Derenge wonten bangunan mriki. Sebelumnya njenengan nggih pun teng Pasar Pon. Zaman ulung kobongan lho, Dek. Nggih. Ayo wis wong aku kawit tahun 84. Oh, dangu berarti punan. Berarti mboten wonten niku semenjak bangunan baru njenengan pindah ke lantai 2 niki. Malih sepi ngoten. Yo wis saiki iki sepi. Apa karena okehan kuwi yo, oke apa? Online niki nggih. Jenengan mboten nyobi teng TikTok ngoten. Enggak, wis tuwek. Piyambakan apa? Iya. Oh, berarti jenengan piyambak ingkang sadean nggih. Mboten wonten karyawane ngoten. Ya. Dibayari apa karyawan? Dodol dhewe ra. Visinya yang jelas ya untuk mencukupi itu ya kebutuhan keluarga. Misinya ya menjalankan apa ya, perekonomian Di Trenggalek. khususnya untuk apa ya, UMKM ini harus gimana ya Mbak ya, kita ya harus berperan aktif lah untuk memajukan diri sendiri khususnya yang untuk perekonomian. Targetnya yang mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan, yang kedua mendapatkan relasi ini juga untuk tali silaturahmi. Iya, juga untuk evaluasi penjualannya ya, Bu. Iya, Mungkin jelas. masukan Setiap bulan tuh kita berevaluasi mana yang apa harus ya, ditingkatkan, mana yang mana harus diperbaiki. untuk menarik ya, Misalnya mungkin dengan bisa melengkapi live, atau- belum, kalau live Belum. aku belum pede untuk menghadapi kamera di depan kamera itu belum pede. Iya. Sebetulnya masukan banyak sekarang kan ya, zamannya seperti itu, cuman ya untuk yang online itu ya sekedar dari WA aja Berarti kayak all shop gitu ya, Bu. ya. Tapi dari WA. Nah, nanti untuk menarik perhatiannya ya kita melengkapi koleksi. Dari harga pun kita juga bersaing, ini kan grosir jadi ya semurah mungkin. Kalau berbeda sih hampir sama sebetulnya, cuman ya apa ya Mbak ya, kita lengkap koleksinya itu ya mulai dari apa, Seragam. ya seragam, terus untuk mulai dari bayi lahir All usia berarti ya, Bu. all usia sampai yang mau, iya sampai yang mau itulah, iya, sampai yang untuk kematian. Dia merayu, Ndo, dikasih harga yang spesial biar tertarik. Berarti merayu pelanggan Iya. seorang yang
ya. Jenengan di pasar menarik. mawon apa enten sing online? Ya di pasar ada online dok, wis tuwek cegah. Nggih. Malah capek nduk. Mbak lek online niku mboten capek biasane. Ya nduk kok nganti HP lho ora dimen HP lho nduk. Nggih. Ora dimen HP. Ngeten, bagaimana Coba antik. tak nggih Itu Pak apa wae teko Anda menjaga loyalitas pelanggan. Ya pokoknya dilayani dengan baik, dikasih harga spesial, dikasih harga pas. Gitu Nduk, karena sekarang kan persaingan dengan online toh Nduk. Kalau online nggak tahu barangnya bagus atau enggak, kalau di sini kan nyata, jadi bisa dia bisa tahu barangnya gimana, ukurannya sesuai sampean makanya M, langsung lihat M. Tapi kalau online kadang kan kamu minta M, dikirim kadang kan lebih besar kan orangnya kalau minta pas tak pasti, tapi aku tawar tapi bisa ditawar sedikit karena cari pelanggan lagi. Amin. Manfaat dunia dan akhirat. Amin, 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 amin. Matur suwun. Ya, di dalam Halo semuanya, selamat datang kembali. Pernah kepikiran gak sih kalau beberapa pelajaran bisnis paling jitu itu bukan diajarin di kelas-kelas mewah, tapi justru dipraktekkan setiap hari di tengah riuhnya pasar tradisional? Nah, hari ini kita mau bongkar kejeniusan yang tersembunyi itu. Jadi, apa sih yang sebenarnya bisa kita pelajari dari hiruk-pikuk pasar? Di balik tawar-menawar yang kelihatannya sederhana, sebetulnya ada strategi bisnis yang super canggih yang udah teruji oleh waktu dan persaingan super ketat setiap harinya. Yuk kita anggap aja pasar tradisional itu sebagai sebuah universitas, di mana para pedagang senior itu adalah profesornya. Sekarang, kita akan jelajahi kurikulum inti mereka. Oke, mata kuliah pertama kita adalah soal pengambilan keputusan. Keputusan-keputusan krusial yang harus diambil dalam hitungan detik, yang jadi penentu sukses atau gagalnya seorang pedagang. Kita mulai dari yang paling dasar, seni menetapkan harga. Nah, ini dia nih dilema klasiknya. Gimana caranya pasang harga yang cukup murah biar orang mau beli, tapi juga cukup tinggi supaya kita tetap untung. Ini bukan soal tebak-tebakan loh. Ini adalah seni keseimbangan yang luar biasa. Para pedagang ini nggak asal pasang harga. Mereka itu melakukan kalkulasi cepat berdasarkan stok barang, permintaan pasar, bahkan sapa hubungan personal dengan pelanggan. Mereka tahu harga saingan, tahu modalnya berapa, dan tahu kira-kira si ibu langganan hari ini daya belinya sekuat apa. Tentu aja, yang namanya rencana nggak selamanya berjalan mulus. Terus gimana dong kalau di akhir hari ternyata masih banyak barang yang nggak laku? Nah, ini masalah yang umum banget dan mereka punya solusinya. Mereka nggak panik, mereka udah punya semacam buku panduan tak tertulis. Pertama, ia kasih diskon strategis pas udah mau tutup. Kedua, bikin promosi bundel, kayak beli 2 gratis 1 misalnya. Nah, yang ketiga ini menarik, namanya likuidasi komunitas. Mereka jual super murah ke tetangga atau pedagang lain, jadi potensi rugi bisa jadi pemasukan, atau paling nggak jadi kebaikan buat komunitas. Oke, dari urusan angka dan harga, kita pindah ke aset yang nggak bisa diukur pakai uang. Mata kuliah berikutnya adalah tentang mata uang paling penting di pasar, yaitu kepercayaan. Tanpa ini, bisnis secanggih apapun nggak akan bertahan lama. Kutipan ini pas banget buat menggambarkan filosofi inti para pedagang pasar. Reputasi dan kejujuran itu fondasinya. Di pasar, kabar itu nyebarnya cepet banget, mau itu kabar baik ataupun kabar buruk. Terus gimana cara mereka membangun kepercayaan ini? Simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Timbangan harus selalu pas, nggak pernah melebih-lebihkan kualitas barang, menyapa pelanggan setia, bahkan sampai hafal nama mereka, dan selalu menepati janji. Hal-hal kecil kayak gini yang bikin orang balik lagi dan lagi selama bertahun-tahun. Ya namanya juga bisnis, pasti ada aja salahnya kan? Tapi buat pedagang yang cerdas, komplain itu bukan masalah. Justru, ini adalah kesempatan emas buat nunjukin integritas dan bikin hubungan sama pelanggan jadi makin kuat. Prosesnya simple tapi jitu. Pertama, dengerin keluhannya baik-baik, jangan defensif. Kedua, tawarin solusi yang adil, entah itu ganti barang atau uang kembali. Dan yang paling penting, ada tindak lanjut personal. Tindakan sederhana ini seringkali justru bikin pelanggan yang tadinya kecewa jadi makin loyal. Nah, kita sampai di mata kuliah terakhir di Universitas Pasar ini, manajemen strategis, yang fokusnya adalah memahami pelanggan untuk bisa melihat gambaran yang lebih besar. Ini dia nih bagian yang paling jenius. Pedagang yang sukses itu bukan cuma sekedar penjual, mereka itu analis komunitas.
Mereka terus-menerus mengamati dan mendengarkan. Mereka tahu tren apa yang lagi naik, tahu kebutuhan keluarga di sekitar, bahkan tahu gosip terbaru. Ini riset pasar paling murni dan paling efektif. Dan analisis ini penting banget. Kenapa? Karena coba dia lihat. Sebagian besar bisnis mereka itu datangnya dari pelanggan setia. Tentu, pendatang baru dan rujukan itu penting buat pertumbuhan. Tapi pelanggan setia inilah jantung dari usaha mereka. Karena mereka paham betul siapa pelanggannya, strategi yang mereka pakai juga jadi jitu. Mereka tahu persis barang mana yang harus di stok lebih banyak. Mereka ingat kalau si ibu A lebih suka tomat yang agak lembek. Mereka nggak seban ngasih bonus 1 cabai. Semua ini menciptakan pengalaman yang bikin orang mau balik lagi dan bahkan cerita ke teman-temannya. Jadi, setelah kita lulus dari semua mata kuliah tadi, apa sih kesimpulan dari MBA pasar tradisional yang kita dapatkan ini? Intinya ada 3 pilar utama. Pertama, soal pengambilan keputusan. Harus cerdas dan cepat menyeimbangkan profit dengan realita pasar. Kedua, soal etika. Kepercayaan itu aset paling berharga. Dan ketiga, strategi. Paham bahwa loyalitas pelanggan itu adalah mesin penggerak pertumbuhan jangka panjang. Poin utamanya sebetulnya ini. Kita sering mencari ilmu bisnis di buku-buku tebal atau seminar mahal. Padahal pelajaran bisnis yang paling fundamental dan praktis mungkin ada di sekitar kita setiap hari, asal kita mau melihat lebih dekat. Dan saya mau menutup bahasan kita dengan satu pertanyaan. Setelah kita melihat kejeniusan di pasar, coba deh lihat sekeliling kamu. Kejeniusan tersembunyi apa sih yang sebenarnya ada di depan mata yang selama ini mungkin kita abaikan? Coba renungkan. Terima kasih sudah menyimak.